Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Dr. Haji Wina Ruswina, SE, MM, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Dodi Tisna Mijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi Universitas Winaya Mukti. Dan tidak lupa yang saya hormati Ibu Nining Harnani, SPDMM, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yaitu hasil magang saya selama periode magang 30 September 2024 sampai dengan 20 Desember 2024. Judul yang saya ambil pada laporan magang kali ini yaitu proses arsip pada sub bagian umum dan kepegawaian kantor Kecamatan Arjasari. Yang mana laporan tersebut disusun oleh saya sendiri, yaitu Nurul Imam Salahuddin dengan nomor NPM 4122 423 110439. Langsung saja ke latar belakang. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi saat ini sangat berdampak pada dunia bisnis dan pendidikan. Dunia pendidikan perlu mencetak sumber daya manusia yang bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja serta memiliki inisiatif dan kreativitas, tanpa melupakan nilai-nilai spiritual di tengah perkembangan zaman. Oleh karena itu, kerjasama antara pendidikan dengan dunia usaha, lembaga pemerintah, dan masyarakat harus berjalan seiring agar tercapai sinergi yang baik di mana semua pihak bisa berperan sesuai dengan harapan. Di sini Universitas Winaya Mukti sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi menekankan pentingnya pendidikan profesional dalam bentuk SDM yang kompeten, memiliki sikap dan kemampuan yang baik, serta mampu menangani pekerjaan dengan disiplin tinggi. Salah satu cara Universitas Winaya Mukti untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mewajibkan mahasiswa tingkat akhir mengikuti magang agar mahasiswa bisa memahami dan menguasai praktik kerja di lembaga pemerintahan atau swasta. Selain itu, magang juga menjadi salah satu syarat kelulusan untuk jenjang strata 1 di Universitas Winaya Mukti. Mengingat pentingnya pengelolaan arsip di kantor Kecamatan Arjasari serta untuk penulisan magang ini, maka penulis terdorong untuk mengambil judul yaitu proses arsip pada sub bagian umum dan kepegawaian. Judulnya dipilih berdasarkan kegiatan yang dilakukan selama menjalani magang. Untuk waktu pelaksanaan magang ini yaitu dilakukan dimulai pada tanggal 30 September sampai dengan 23 Desember 2024. Hari dan jam kerja saya adalah dari hari Senin sampai dengan Jumat dengan jam kerja mulai dari jam 8 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang profil kantor Kecamatan Arjasari. Kecamatan Arjasari ini resmi berdiri pada tahun 1999 setelah melalui proses pemekaran dari Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Pemekaran ini dilakukan untuk mempermudah administrasi dan meningkatkan layanan publik mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Di wilayah saat ini Kecamatan Arjasari memiliki 11 desa, yang mana letak pertama desanya yaitu paling ujung di barat Desa Batu Karut dan ujung di sebelah timur yaitu Desa Ancol Mekar. Yang mana Kecamatan Arjasari ini dihimpit oleh beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Ciparai, terus Kecamatan Pamengpeuk, dan Kecamatan Banjaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan merupakan perangkat daerah, kabupaten, atau kota yang dipimpin oleh camat. Camat bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Pasal 221 Undang-Undang ini mengatur bahwa kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah, kabupaten, atau kota. Untuk visi dari Kecamatan Arjasari
Untuk visi dari Kecamatan Ajasari tersebut, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Untuk misinya, membangkitkan daya saing daerah, menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata, mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreativitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berlaksanakan. Mengoptimalkan tata tertib pemerintah melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah. Selanjutnya kita membahas yaitu bagian arsiparis. Arsiparis bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan. Pengelolaan kearsipan pada dasarnya merupakan salah satu kegiatan yang ditujukan untuk mengelola segala dokumen-dokumen yang ada dalam suatu organisasi atau instansi yang dapat digunakan sebagai penunjang aktivitas organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Terkait dengan pengelolaan kearsipan di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, menekankan bahwa yang dimaksud dengan kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Pada dasarnya, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama. Yaitu struktur organisasi Kecamatan Ajasari, yang mana Kecamatan Ajasari ini dipimpin oleh Kepala Camat, yaitu Bapak Asep Hadian beserta jajaran. Selanjutnya kita membahas tentang aktivitas magang. Mungkin yang pertama yaitu tahap persiapan. Saya melakukan persiapan dengan mempersiapkan surat-surat pengantar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti untuk dibuatkan surat pengajuan magang di bagian umum dan kepegawaian yang ditujukan ke instansi pemerintahan Kecamatan Ajasari. Selanjutnya, pihak kampus mengajukan surat pengantar tersebut kepada kantor Kecamatan Ajasari dan surat tersebut diserahkan langsung ke bagian umum dan kepegawaian kantor Kecamatan Ajasari pada tanggal 30 September 2024. Terus yang kedua yaitu tahap persiapan. Saya melakukan kegiatan magang selama 4 bulan atau kurang lebih sekitar 4 bulan atau 3 bulan terhitung sejak tanggal 30 September sampai dengan tanggal 23 Desember 2024. Saya bekerja full time mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya itu tahap pelaporan, yang mana tahap pelaporan ini diwajibkan untuk seluruh mahasiswa yang mengikuti magang untuk membuat laporan magang sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan magang. Laporan magang ditunjukkan kepada Universitas Winaya Mukti atau lebih tepatnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pembuatan laporan ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk mendapat gelar sarjana S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Laporan ini berisi hasil pengalaman dan pengamatan selama melaksanakan kegiatan magang di kantor Kecamatan Ajasari. Data-data yang diperoleh langsung dari Kecamatan Ajasari. Tahap ini dimulai dari bulan September sampai dengan laporan hasil kegiatan magang selesai disusun akan dilaporkan pada bulan Januari 2025. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke bidang kerja. Saya magang di bagian umum dan kepegawaian yang ditangani atau dikepalai oleh Bu Nung Nurhayati SIP. Selama menjalani kegiatan magang ini, saya ditempatkan di bagian umum dan kepegawaian yang dikelola oleh Bu Nung, lebih tepatnya di bagian arsiparis. Bagian ini bertanggung jawab atas pembuatan surat tugas pegawai, pengelolaan surat masuk dan keluar, serta nota dinas. Kegiatan ini dilakukan setiap hari karena selalu ada proses surat menyurat berlangsung. Selama magang di kantor ini, saya menjalankan tugas di bagian umum dan kepegawaian di antara lain yaitu yang pertama,
mengelola data pegawai dan memperbarui informasi yang diperlukan, menyusun dan menerbitkan surat tugas bagi pegawai yang ditugaskan, menerima, mencatat, dan mendistribusikan surat serta mengeluarkan surat resmi dari kecamatan, mengarsipkan dokumen dan surat-surat penting untuk memudahkan pencarian, menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat terkait layanan kepegawaian, menyusun laporan berkala mengenai kegiatan dan kinerja kepegawaian. Selanjutnya, memproses permohonan cuti dan izin pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengatur dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan kepegawaian, mengelola proses penggajian dan pemberian tunjangan kepada pegawai, merencanakan dan mengatur program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, mengelola segala aktivitas arsiparis menggunakan aplikasi Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint. Semua itu saya kerjakan yaitu berdasarkan tugas yang diberikan. Saya pun hanya membantu sebagian yang hanya diperlukan untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada pelaksanaan kerja. Pelaksanaan kerja yang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan magang di Kecamatan Rajasari pada bagian umum dan kepegawaian. Saya diberikan instruksi oleh Bapak Santosa yaitu sebagai Kepala Arsiparis yang di bawahnya Bu Nung untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan saya kerjakan selama melaksanakan magang. Di sini saya mendapatkan pengalaman baru yang saya dapatkan selama magang di bagian ini. Selanjutnya yaitu tugas yang dijalani. Yang pertama yaitu menangani surat masuk dan keluar sebagai mahasiswa magang di bagian Subda Umum dan Kepegawaian di Kecamatan Rajasari. Tugas saya sebagai arsiparis meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, saya membantu dalam pengelolaan surat masuk dan keluar, termasuk menerima surat, mengelompokkannya berdasarkan kategori dan memastikan semua surat dicatat dengan baik. Selain itu, saya bertanggung jawab untuk mengarsipkan dokumen penting dengan sistem yang teratur sehingga memudahkan pencarian di kemudian hari. Untuk tugasnya yaitu yang pertama, pengelolaan surat masuk dan keluar, pengarsipan dokumen, penyusunan surat resmi, tidak lupa dengan kolaborasi tim, peningkatan keterampilan administrasi, dan membantu membuat beberapa arsip yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pihak pusat. Ini adalah contoh surat masuk dan contoh surat keluar, dan contoh juga hasil print yang tadi saya jelaskan yaitu tentang pengelolaan surat masuk dan keluar. Untuk selanjutnya yaitu penataan pengarsipan, penataan surat dengan sistem urut, bulan, dan persub sebagai surat-surat yang telah lengkap, kemudian disusun untuk diarsipkan. Yang selanjutnya yaitu penataan pengarsipan, penataan surat dengan sistem urutan bulan dan persub sebagian surat-surat yang telah lengkap, kemudian disusun untuk diarsipkan berdasarkan sistem urutan bulan dan persub bagian. Yang selanjutnya yaitu mencatat di buku kendali surat. Setelah lembar diposisikan ditangani oleh staf yang bersangkutan, saya juga mencatat berkas kendali surat pada buku disposisi yang berisikan yang pertama nomor urut, mengurutkan surat sesuai dengan nomor yang ditentukan, terus tanggal surat, dan dari mengisi dengan nama instansi beserta jabatan pengajuan tersebut. Selanjutnya yaitu langsung saja kepada pembahasan. Selama melaksanakan magang, saya berusaha agar pekerjaan yang dilakukan dapat selesai dengan hasil yang maksimal dan tepat waktu. Namun dalam pelaksanaan tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu diantaranya yang pertama, kekurangan printer. Kekurangan printer dan tidak ada di setiap ruangan. Selain itu, keterbatasan jumlah printer juga menjadi isu. Terkadang jumlah printer yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan staf, terutama saat banyak dokumen perlu dicetak dalam waktu bersamaan.
Hal ini menyebabkan antrian dan keterlambatan dalam proses administrasi. Kendala yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya di tingkat kecamatan sering menjadi hambatan dalam pengelolaan arsip yang efektif. Pertama, dari sisi tenaga kerja, kecamatan biasanya tidak memiliki arsiparis khusus yang terlatih dalam pengelolaan arsip, sehingga tugas arsip sering kali ditangani oleh pegawai administrasi yang sudah memiliki bertanggung jawab lain dan kurang memiliki keterampilan khusus dalam pengelolaan arsip yang baik. Hal ini menyebabkan kurang tepatnya dalam penyusunan, pemeliharaan, dan pengaturan arsip. Selanjutnya, sistem pengarsipan lebih mengandalkan manual atau masih saja ada yang mengandalkan secara manual. Sistem pengarsipan manual sering menjadi hambatan karena memerlukan waktu dan tenaga lebih untuk menyusun, menyimpan, dan mencari dokumen secara fisik. Akibatnya, proses pencarian arsip lambat dan rumit, terutama saat volume dokumen terus bertambah. Penataan manual yang sering tidak konsisten sehingga risiko kehilangan atau kesulitan menemukan arsip meningkat. Terbatasnya teknologi mempersulit situasi ini karena banyak kecamatan belum memiliki perangkat lunak pengarsipan yang mengindeks, memindai, atau mendigitalisasi dokumen. Tanpa teknologi tersebut, menjaga keamanan dan ketahanan arsip dalam panjang menjadi lebih sulit. Selanjutnya yaitu cara mengatasi kendala. Fasilitas kerja yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja karyawan. Fasilitas yang baik membantu karyawan menyelesaikan tugas dengan lebih optimal. Menurut Rupiowadi 2006, semakin baik fasilitas yang digunakan, semakin baik pula pelaksanaan program kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas. Fasilitas kerja mencakup sarana dan prasarana yang disediakan oleh instansi atau perusahaan untuk membantu karyawan dalam menjalankan tugasnya serta berdampak pada peningkatan kinerja. Untuk cara mengatasi kendala, yaitu yang pertama, pengadaan barang. Menurut Haji Subagya MS dalam Mahendra Rumus dan Firna Musliza, pengadaan adalah semua aktivitas dan usaha untuk menambah serta memenuhi kebutuhan barang dan jasa sesuai aturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang semula tidak ada menjadi tersedia. Kemudian menurut Dimyati dan Kadar 2014-246, pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan serta keinginan penggunanya. Fasilitas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Kecamatan Mojosari sudah cukup memadai serta adanya printer dan keyboard, namun diperlukan pengadaan barang terbaru, terutama printer dan scanner versi terbaru agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Selanjutnya yaitu sistem pengarsipan digital. Kecamatan Lejasari dapat mulai beralih ke sistem pengarsipan digital untuk mengurangi ketergantungan pada arsip fisik. Langkah pertama bisa dimulai dengan pemindaian dokumen penting secara bertahap menggunakan perangkat pemindaian yang telah terintegrasi dengan perangkat lunak pengarsipan digital sederhana. Dokumen yang telah dipindai dapat disimpan dalam database yang mudah diakses dengan pengelompokan berdasarkan kategori, tanggal, atau jenis dokumen. Teknologi ini tidak hanya memudahkan pencarian, tetapi juga meminimalkan risiko kehilangan dokumen akibat kerusakan fisik seperti kelembaban atau usia dokumen. Untuk selanjutnya yaitu alokasi anggaran. Untuk fasilitas dan teknologi pendukung, kecamatan juga perlu mengalokasikan anggaran untuk pembaruan fasilitas pengarsipan seperti perangkat pemindaian, komputer, serta software pengarsipan. Sistem penyimpanan cloud juga bisa menjadi pilihan yang bisa dijamin keamanan dan jangkauan panjang. Dengan dukungan anggaran ini, pengarsipan di kecamatan dapat berlangsung lebih efisien dan profesional. Selanjutnya yaitu refleksi diri selama melaksanakan magang di kantor Kecamatan Lejasari di bagian suku kepegawaian dan arsiparis selama kurang lebih 3 bulan.
Saya merasakan banyak pengalaman baru dan positif. Pengalaman ini memberikan wawasan saya yang lebih luas dari teori yang dipelajari di bangku kuliah. Dalam perkuliahan, pembelajaran terasa belum lengkap tanpa praktik di lapangan. Oleh karena itu, melalui program magang ini, saya dapat menerapkan teori yang telah dipelajari secara langsung dalam dunia kerja, yang mana bermanfaat untuk memperluas cara berpikir serta memperoleh ilmu baru di bidang kepegawaian dan arsip. Selain itu, selain mengetahui tentang kepegawaian dan arsip, saya juga dituntut untuk bisa menjaga attitude yang baik, sikap sopan santun terhadap pegawai yang lain atau teman-teman magang yang lain. Dan saya juga berharap bisa lebih baik lagi ke depannya, terutama di bidang pekerjaan. Dalam program magang ini juga banyak membawa manfaat bagi perkembangan soft skill. Selama kegiatan, saya juga banyak mengelola arsip seperti pengarsipan surat masuk dan keluar, serta mengurus berbagai keperluan administrasi lainnya. Saya juga melatih kemampuan komunikasi, termasuk cara berbicara dengan atasan dan rekan kerja, serta manajemen waktu untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, walaupun di awal saya masih merasa canggung dan bertanya, karena mungkin kalau di awal saya tidak mengetahui apa yang harus saya kerjakan. Berdasarkan pengalaman ini, saya menyadari pentingnya membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, khususnya juga kepada masyarakat, karena ini di instansi pemerintahan. Saya juga dituntut untuk sikap kerja keras dan tanggung jawab sangat dibutuhkan, karena ini untuk meraih keberhasilan di dunia kerja nanti setelah saya lulus. Selama magang ini, saya mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang pengembangan diri, karir, dan rencana pendidikan atau rencana pekerjaan setelah saya lulus. Saya juga berusaha membuka diri untuk belajar tentang hal-hal baru melalui pekerjaan yang diberikan oleh instansi tersebut. Saya juga memastikan untuk meminta umpan balik dari setiap pekerjaan yang dilakukan guna mengetahui aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki di masa depan. Saya ingin terus meningkatkan kemampuan bekerja sama, berpikir kritis, serta kemampuan memahami dan menghargai perbedaan. Saya berharap pengalaman ini menjadi bekal yang bermanfaat saat memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Ini yang terakhir, yaitu kesimpulan dari pelaksanaan magang yang telah dilakukan oleh saya di kantor Kecamatan Tajisari, khususnya pada bagian kepegawaian dengan fokus di bagian kearsipan. Saya memperoleh banyak ilmu dan pengalaman baru mengenai administrasi serta mekanisme kerja yang ada di instansi pemerintahan tingkat kecamatan. Berdasarkan hasil praktek magang yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu dalam menjalankan praktek magang di bagian umum kepegawaian di kantor Kecamatan Tajisari, saya menghadapi beberapa kendala, diantaranya perlengkapan kerja yang kurang memadai seperti printer yang sering bermasalah dan alat pendukung lainnya yang sudah usang atau memiliki banyak kekurangan. Selain itu, kurangnya ketersediaan dokumen atau arsip yang juga menjadi hambatan, sehingga saya harus sering berkoordinasi dengan berbagai perlengkapan untuk kebutuhan tersebut. Setelah mengetahui dan memahami kendala tersebut, saya juga memberikan beberapa masukan, saran, seperti pentingnya peremajaan perangkat kerja, khususnya printer dan alat tulis kantor lainnya, agar proses administrasi dan pengarsipan dapat berjalan cepat dan efisien. Untuk saran, saya juga memberikan saran berdasarkan hasil pengamatan selama melaksanakan magang di bagian subunit kepegawaian. Manajemen perlengkapan kerja di bagian kearsipan sudah cukup memadai, namun masih perlu diperbaiki pada beberapa aspek untuk menunjang pekerjaan yang lebih efektif, mengingat pentingnya perlengkapan kerja seperti printer, alat tulis, dan ketersediaan kertas. Sebaiknya dilakukan peremajaan atau pengadaan barang dengan versi terbaru. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.